Ya, saya penasaran seperti apa sebenarnya Vietnam dan kemampuan mereka untuk mengatasi COVID-19 Betul, begitu betul. sangat menarik sekali kita informasikan untuk Anda. Dan untuk mengetahui perkembangan selengkapnya, sudah bergabung bersama kami WNI yang berada di Vietnam, Aris Setiawan. Halo, selamat pagi Mas Aris. Mas Aris, kalau kita mengetahui ini Vietnam ini kan sangat terkenal dengan lalu lintas motornya yang lalu lalang. Nah, setelah diperlonggar lockdown-nya ini gimana dengan arus lalu lintas di sana? Sudah normal kembali atau seperti apa? Halo, pagi Mas Yudi dan Mbak Lady ya. Iya, betul. Ya, sekarang sih kembali normal, jadi alhamdulillah jalannya udah mulai ramai juga, udah mulai macet lagi, jadi kita udah bebas keluar lagi. Tapi masih pakai masker ya pastinya ya. Pada patuh ya semuanya di sana. Pasti masker harus tetap untuk menjaga itu si virus. Ya, kalau boleh diceritakan sebenarnya seperti apa sih kebijakan lockdown di sana? Mungkin kita di Indonesia sangat terkaget-kaget ya, Iya. Hebat sekali Vietnam Dan ingin belajar. Ya, bisa tidak ada korban meninggal, bahkan 0 korban di sana. Mungkin bisa sedikit berbagi informasinya. Iya, yang pasti sih karena di sini di negara Vietnam ini kan sosialis ya. Jadi dari pemerintahnya sendiri itu tegas dan sigap dalam memerangi virus ini. Terutama pada saat masa-masa lockdown itu, pemerintah sangat tegas sekali. Kita stop itu semua taksi, transportasi online, konvensional, juga transportasi umum. Di samping itu dari pihak pemerintah sendiri juga menginstruksikan untuk patroli. Jadi setiap orang itu memang harus stay di rumah, hanya untuk hal-hal penting aja baru bisa keluar. Iya, pendekatan untuk memberikan apa ya, agar masyarakat ini memahami virus ini sangat berbahaya itu seperti apa pendekatannya? Apakah juga disampaikan secara langsung ke rumah-rumah setiap masyarakat di sana? Kalau di Vietnam sendiri kita masih ada itu istilahnya speaker di jalan, jadi itu sebagai media utama untuk ngejelasin dan menyebarluaskan berita, sehingga otomatis itu disiarkan setiap hari, setiap pagi. Selain itu juga di televisi ya pastinya, dan juga media online. Ya, kalau tadi diberitakan pasar sudah ramai ya dan sudah banyak orang melakukan aktivitas, tetapi industri pariwisata sepertinya masih lesu karena banyak hotel yang memilih untuk tutup, mengingat memang Vietnam salah satu destinasi wisata di Asia. Lalu ke depannya apa yang bisa Anda lihat dari industri pariwisata di sana, mengingat memang meskipun Vietnam sudah normal, tetapi salah satu dampak yang sangat signifikan di industri pariwisata? Alhamdulillah sih Mas, kalau sekarang untuk wisata itu kita udah mulai dibuka untuk domestik ya pastinya per tanggal 1 Mei kemarin. Jadi harapan kita sih ke depannya untuk international flight segera dibuka, yang itu akan pastinya meningkatkan lagi turis. Ini kan bisa dibilang, ya kenapa? Tapi per tanggal 1 Mei kan memang destinasi wisata udah dibuka. Itu sih menurut saya udah satu indikasi baik ya. Iya, betul sekali. Nah, ini kan bisa dibilang bahwa Vietnam sudah memasuki era new normal begitu ya untuk aktivitasnya. Apakah ini juga berpengaruh dengan lamanya hari kerja? Biasanya 5 hari kerja, 2 hari libur. Nah, sekarang gimana tuh aktivitas kerja di sana? Kebetulan kalau saya sendiri kan di dunia travel ya, jadi kalau saya sih masih work from home. Cuman kalau untuk yang lainnya Perkantoran. sudah kembali normal. Kerja tetap udah kembali normal. Sudah 5 hari lagi begitu ya? Iya. Nah, terkait dengan Ramadan di Vietnam sendiri, mungkin Aris bisa cerita seperti apa sulitnya gitu ya ketika pandemik, atau mungkin teman-teman di sana warga negara Indonesia juga yang merayakan nanti Lebaran, seperti apa persiapannya? Mungkin bisa berbagi sedikit. Kalau Ramadan sih pastinya sangat berbeda dari tahun-tahun sebelumnya ya. Kalau yang sekarang kan kayaknya nggak ada lagi mudik karena memang tidak ada penerbangan internasional. Kemudian kalau untuk Ramadan, alhamdulillah per tanggal 1 Mei kemarin itu kita udah bisa pergi ke masjid. Jadi kita masih bisa takjil di masjid. Kemudian kalau yang berbeda sih pastinya dari KBRI. Karena kalau yang tahun-tahun sebelumnya biasanya KBRI mengadakan bukber bersama. Cuman kali ini karena COVID jadi belum ada bukber.
Tadi Aris mengatakan bahwa sudah bisa salat di masjid begitu. Nah, itu gimana protokol kesehatannya di sana? Apakah jumlahnya dibatasi untuk yang jemaah yang ingin salat? Benar, benar. Kalau untuk yang public gathering-nya itu dari pemerintah menginstruksikan itu untuk maksimalnya 20 orang. Jadi kalau misalkan sholat di masjid, so far sih yang paling bisa sholat di masjid yang bapak-bapak. Kalau anak-anak sama ibu diinstruksikan untuk ibadah di rumah. Ya, Aris, mungkin ada pesan kali ya untuk warga Indonesia karena memang sangat menginspirasi sekali bagaimana kebijakan di Vietnam, kepatuhan warga-warga di sana. Melihat mungkin Aris juga melihat di sosial media ya, viral Indonesia, Jakarta dan sejumlah tempat menjelang Idul Fitri ramai semua ya pusat perbelanjaan. Saya juga penasaran untuk penyemangat para tenaga medis di sana itu seperti apa? Iya, benar sih kok. Saya sih turut prihatin ya. Prihatin di kita masih belum bisa teratasi, apalagi orang-orang kita belum bisa nurut gitu ya. Kalau saya sih melihatnya itu kuncinya adalah kita patuh terhadap pemerintah ya. Jadi dan juga pastinya pemerintah yang tegas, ya kan. Jadi kita ikutin anjuran dari pemerintah, terus stay home, yang pastinya kita membantu tenaga medis, mereka udah bekerja keras buat kita, jadi kita juga harus kasih effort ke mereka. Tapi berarti di sana nggak ada perubahan begitu ya aturan dari pemerintah, nggak ada sama sekali ya? Misalnya hari ini dilonggarkan, hari besoknya kemudian ditertibkan lagi? Oh enggak. Kalau pemerintah sini memang tegas sih. Jadi kita mulai lockdown, benar-benar lockdown itu per tanggal 1 April dan dicabut lockdown itu per tanggal 23. Jadi per tanggal 24 itu kita sudah bisa bebas keluar dengan beberapa protokol pastinya yang masih diterapkan sama pemerintah. Contohnya misalkan di public gathering ya saya mention di awal tadi, maksimal ada 20 orang. Kemudian kita juga harus masih wajib menggunakan masker. Kemudian ada beberapa sektor bisnis yang belum sampai sekarang masih belum dibuka sih. Kayak karaoke sama klub itu belum bisa. Jadi till further notice close temporary. Wah, terima kasih sekali untuk perbincangannya pada pagi hari ini, Aris. Sangat menginspirasi dan boleh jadi bisa membuat kita warga Indonesia sadar bahwasanya memang harus tertib, harus disiplin gitu ya. Iya, dan juga pemerintahnya harus tegas tadi katanya Aris kalau mau mirip dengan yang di sana.